Pertama-tama perkenalkan diri, saya Adina Malarita selaku yang punya acara. Saya yang akan memandu acara pada sore hari ini. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan dari saya, yang kedua sambutan Sohibul Baik dari Ayah Solihul Hadi, terus ada sambutan Sohibul Hajat dari Om Yanto, terus ada Maido Hasanah dari Pak Desidik, lalu ada doa penutup dari Eyang Kakung, lalu ada ramah tamah. Di sini nggak ada acara makan-makan loh. Ini nggak ditulis gaya juga ada kok. Sebelum ke acara pertama, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku serius loh, diguyu terus ini. Ini aku difoto terus loh. Dan langsung saja ke acara yang pertama, sambutan dari tuan rumah Ayah Solihul Hadi. Silahkan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Rasulullah wa nutu al-jannatu kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak selaku sesepuh di keluarga besar Pak Rohman, kemudian Pak Deputi, Om, Tante, dan ponakan adik-adik semuanya. Syukur alhamdulillah marilah tidak hadirnya kita panjat biar Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini Allah masih berkenan untuk berikan kesempatan dan berbanyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku yang saya sayangi, saya kira singkat saja. Pertemuan pada sore hari ini memang digagas seperti ini ya, karena biasanya kita setiap tahun berkumpul di luar, kemudian kita tahun ini di rumah. Nah, kita nanti berharap bisa bertemu dalam keadaan dan bermacam-macam suasana dan keadaan, sehingga yang terpenting dari pertemuan seperti ini adalah terwujudnya tali silaturahim yang semakin erat di keluarga besar kita ini. Jadi tujuannya seperti itu, bentuknya seperti apa, entah di luar atau di rumah, itu tidak menjadi masalah besar bagi kita. Yang terpenting kita bisa mewujudkan tujuan utama kita untuk bersilaturahim. Sugeng rawuh. Kemudian kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang atau kurang berkenan di hati saudara-saudara semuanya. Itu adalah keterbatasan dari kami. Saya kira itu supaya waktu kita efektif, karena ini sudah sore sehingga tidak terlalu memakan waktu. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Solihul Hadi JJ Umroh atas sambutannya. Karena acara sore hari ini tidak cuma acara silaturahmi keluarga, maka dari itu acara selanjutnya ini ada sambutan dari Om Yanto, karena mau pamitan mau umroh.
Maka dari itu waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Diana Paramita. Oke, kita mulai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulun bil haqq wa yuridu alaykum rujana qultum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada yang agung, mohon izinnya yang terhormat yang agung Pak De Sidik, Sohibul Baik, Pak De Solihul, sama Mama Anis sebagai tuan rumah. Saya sama tantenya mau menyampaikan alhamdulillah jazakumullah khairan. Sohibul Baik ya. Kemudian Pak De Kholis atas kerawaannya beserta keluarga, kemudian Ibu sama Tante Tia atas kerawaannya. Saya syukur atas jazakumullah. Pak Dianto gitu. Orang kita ya Mas. Oh iya ada Mbak Muti. Ini bukan tamu gitu, dari pagi udah di sini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak atas bantuannya Mbak. Jadi memang acara sore hari ini dikonsepnya seperti ini. Jadi memang dari Sohibul Baik kemarin memang sudah menyampaikan nanti di acaranya seperti ini di rumah kita santai, menggantikan acara tahunan yang biasanya kita keluar, kita nyari malam di luar, ya jalan-jalan sebenarnya menggantikan acara tersebut. Jadi di konsep seperti ini sekalian memang saya sama Tante Nita insya Allah minggu depan itu akan menunaikan ibadah umroh. Kalau dari jadwalnya asal tidak bergeser itu masih di tanggal 24. Jadi memang kemarin kita awalnya itu sebenarnya tanggal 14. Nah, 14 teman karena dihitung-hitung kok terlalu mepet, kemudian nyari alternatif tanggal lain. Terakhir itu tanggal 29. Bahkan di biro yang lain itu tanggal 22 itu yang terakhir. Karena setelah itu masuk musim haji. Terus ada tawaran tanggal 24 itu ada bisa dapat 2 Jumat, jadi 1 Jumat di Mekah, 1 Jumat di Madinah. Jadi kan biayanya sama, repotnya sama, capeknya sama, ya akhirnya kita maju di tanggal 24. Cuma memang sampai Lebaran H-3 itu saya baru dapat info bahwa tanggal 24 baru bisa dapat, karena sebelumnya tanggal 24 itu udah penuh. Tanggal 24 udah penuh, cuma tersisa 1 kursi. Jadi tidak bisa menjanjikan sampai H-3 sebelum Lebaran. Baru diberitahu insya Allah nanti tanggal 24 bisa berangkat. Jadi saya menyampaikan juga sama Bapak di hari H setelah Id baru saya bisa menyampaikan. Jadi memang bukan ya istilahnya. Tapi juga uang ini saya sama Tante Nita sudah mungkin 4 tahun yang lalu itu sudah pernah minta izin sama minta izin untuk tinggal umroh. Ketika itu memang dari yang tidak boleh gitu, langsung ditolak gitu. Ya alasannya macam-macam, komen lah itu. Waktu itu juga saya sama Tante Nita mikir, lah ya mas tinggal umroh lah itu gitu. Apa salahku sampai ya banyak sekali pemikiran. Tapi kemudian setelah bertahun-tahun ketemu sama orang-orang yang sudah umroh, ketemu orang yang sudah haji, ketemu orang-orang yang sudah melakoni semuanya, terus gregapi awake dhewe ternyata mungkin 4 tahun yang lalu itu mungkin belum siap betul, mulai dari fisik mungkin mulai dari finansial, atau mungkin juga mulai dari manajemen batinnya juga mungkin waktu itu belum mapan betul. Karena ketika itu juga saya sedikit ada rasa dalam pikiran saya juga niatnya ki meh opo janjane itu. Ketika umroh itu meh opo, jadi belum betul-betul marem
untuk berangkat itu waktu itu belum, cuman memang ada dorongan pengen umroh, pengen suri berdoa, pengen iso dungo sing ning ngono. Cuman setelah 4 tahun prosesnya baru mungkin ketika saya mulai itu ya sekarang saya dapat jawabannya. Oh berarti bisa yang itu polanya seperti ini. Ya insya Allah namanya orang tua, orang sepuh, orang sepuh itu insya Allah lebih bijaksana, insya Allah lebih apa namanya memiliki banyak pandangan ilham dari Allah yang mungkin pada saat itu kami tidak mengerti, tapi insya Allah ya, sudah mengerti. Makanya sampai hari ini pun yang sudah saya pamiti itu ya baru keluarga kita dari bapak-bapak sama keluarganya Tante Nita ya Pak Male sama istrinya. Keluarga dari Gunarjo pun belum ada yang saya pamiti sampai sekarang karena ya mulai dari kita mikirnya juga tanggalnya waktu itu masih belum pasti, masih bisa geser. Kemudian juga ya pertama yang nonton niat itu, jadi sebenarnya niatnya betul-betul karena memang ini sesuatu yang langka, sesuatu yang mungkin dipersiapkan bertahun-tahun. Saya sama Tante Nita ya pengennya ini sudah matang. Jadi ya di kesempatan kali ini saya berbaik mengizinkan saya sama Tante Nita untuk menyampaikan pamitan sekaligus memohon doa. Saya Tante Nita mungkin dalam prosesnya diberikan kelancaran, kebarokahan dan keselamatan. Amin. Insya Allah begitu saja apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Diana Paramita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata ada bude, Tante Nita gini. Terima kasih Om Yanto, Jose Kumlo Khairo atas sambutan social lecture-nya. Acara selanjutnya yaitu Maido Hasanah dari Pak Desidik. Ini durasinya 1,5 jam ke Pak Desidik. Ojo cepet-cepet pokoknya. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Di. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para matur Bapak yang hormat dan kau hormati, kau junjung para adik-adik sedaya sekeluarga yang Gatut Maena sebagai tamu juga. Pertama-tama monggo kita sedaya amrih saged bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking kathah-kathahipun nikmat ingkang sampun dipun anugrahaken dumateng kita sedaya hingga ing wekdal menika sonten niki saged kempal sawiji sareng-sareng bersilaturahim wonten dalipun Bapak Haji Sholihul Hadi Al-Mukarram. Ingkang nomor kalih selawat serta salam mugi kunjung dumateng junjungan kita Nabi Allah Rasulullah SAW ingkang sampun ditunjuk sebagai setunggaling
manusia yang menyampaikan risalah Allah, agamanya Allah yang muka bumi ini, sehingga kita juga kecipratan hidayah. Ajeng dilanjutkan para sahabat-sahabat kolaborasi tim penyampai agama, tapi aku mubalik kita syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Ingkang salajengipun ingkang paling penting inggih menika nggih kula sedaya mewakili keluarga, adik-adik sedaya putu nggih aturaken syukur sungguh bukti wajib Bapak yang rahmat nggih ingkang sampun mendidik golongan kita sedaya saged dados kados sakniki. Terus boten wonten amrih jalaran saking sedaya panipun Bapak lan Ibu ingkang sampun sedo kita saged wangkal alhamdulillah dipun maringi griya tempat tinggal yang caket sekitar dari bawah. Salajengipun ngangge basa Jawa Indonesia wae nggih. Basa Jawa kuwi wae jebule. Jadi kalau saya terus-teruskan bahasa Jawa nanti banyak gak mudeng, saya juga gak mudeng. Awet gimana kok? Terus santai banget ya. Santai banget. Terus ingin belajar kalau terus jejeri tiap sepuh makanya. Mengatakan ya, begitu saya belajar bahasa Indonesia saja ya, biar yang adik-adik anak-anak muda ya. Jadi ya kita di sini merasa bersyukur ya, berterima kasih atas bimbingan Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa menjadi sekarang ini. Kita berharap berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, berpanjang barokah, sehingga selalu bisa mendoakan kita, bisa membimbing kita, menasihati kita, mendampingi kita, membesarkan cucu-cucu yang ada sekarang. Bagi-bagi Allah paling barokah. Ya, di saat seperti ini ya kita juga teringat ya dengan almarhum ibu ya, yang oleh Allah dikehendaki bisa mendahului kita. Kalau ada yang ingat mungkin tanggal pinten sebelum 24 tanggal 24 April tahun 2017 hari Senin pas tanggal merah ya, bertepatan dengan hari Isra. Jadi sudah 5 tahun ya, semoga Allah memberikan pengampunan dan menerima semua amal ibadah almarhumah ibu dan juga melapangkan alam kuburnya hingga terbebas dari sisa kubur dan dimasukkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bahasa itu nek kiai Jawa Tengah itu bahasa Jawa. Ya, terus masalah Maidul Hasanah itu, karena ini berhubungan dengan malam pada hari halal bihalal orang Jawa. Dikatakan halal boleh bihalal dengan boleh atau leburan atau lebaran. Di bulan Syawal ini ya, Syawal dalam bahasa Arab berarti ada bulan peningkatan. Alhamdulillah kita semua sudah menepati perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya orang beriman, berpuasalah kamu
sebagaimana telah aku wajibkan berpuasa sebagaimana orang terdahulu agar kamu sekalian diadakan bertakwa. Sehingga kita setelah berpuasa selama 1 bulan atau 29 hari, alhamdulillah kita insya Allah ya lulus semua 29 hari, tidak ada yang godang ya, kecuali ibu-ibu ada yang berhalangan, dan mengamalkan semua yang menjadi 5 sukses dalam beribadah dalam puasa. Menyiapkan atau memasak kupat dan lepet. Kupat dan lepet itu dulu, dari zaman-zaman mbah-mbah dulu, Pak Asia sampai ibu waktu di Sendawa masih Sendawa itu masih tradisi itu masak kupat dan lepet. Sekarang ya sebagian masih. Jadi itu sebenarnya ada filosofinya gitu. Jadi kupat itu diartikan bahwa laku jejering papat, atau diartikan bahwa manusia itu punya empat arah langit dan 1 kiblat. Kemudian untuk membungkus beras atau nasi yang di dalamnya digambarkan sebagai hawa nafsu manusia. Kemudian lepet itu makanan dari ketan yang dibuntel dengan janur juga, yang rasanya seperti jadah atau gemblong ya. Ya rasanya sih kalau sekarang ya banyak yang nggak tahu, tapi dulu itu memang sudah umum kalau hari raya mesti ada kupat dan lepet. Karena rasanya ya biasa, sekarang jadi nggak banyak yang membuat. Jadi dari ketan ya. Lepet itu monggo disirup dengan rapet, artinya kesalahan-kesalahan itu kita simpan dengan rapat. Panggil ngoyo-ngoyo nanti cak belas. Lebur itu artinya bahwa di bulan Syawal ini setelah raya kita melebur semua dosa-dosa kita. Baik kita pada Allah karena kita sudah melakukan puasa, seperti di dalam dalil Kamil, man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena sahabat itu berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka diampun dosa-dosanya. Semua dosanya telah lewat, maka dilebur dosa-dosanya. Kemudian lebar itu artinya saling memaafkan. Jadi di antara umat manusia ada punya rasa unek-unek, ada sedikit ganjilan, apalagi sama saudara ya dilebar, sehingga lebaran tidak ada lagi ada rasa yang ganjil di antara satu orang dan orang lainnya. Monggo kita sudah melaksanakan bersalam-salaman, bersungkem-sungkeman waktu hari raya kemarin ya. Itu benar-benar dihayati bahwa itu tidak cuma tradisi, tapi bahwa itu adalah kita melebarkan, memaafkan orang lain, sebagaimana kita juga memaafkan orang yang meminta maaf pada kita. Jadi kalau dalilnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Menjadi orang bertakwa dan kita sediakan surga yang luasnya bumi dan langit. Yaitu orang yang mau berinfak di dalam sempit maupun longgar. Jadi berinfak, bersedekah tidak harus menunggu kaya dulu, dalam keadaan sempit pun harus berinfak berapapun jumlahnya ya. Dan memendam atau menahan marah-marah, wa'afina 'anil nas, dan memaafkan pada manusia. Sebenarnya Allah itu
yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian setelah lebur lebar, kemudian luber. Luber diartikan meluberkan ya, harta kita untuk bersedekah, berinfak, banyak-banyak berinfak di bulan Ramadan dan berinfak di bulan Syawal. Terus sebagai sedekah kita, bukan berarti kita pamer-pameran ya. Kita memang harus berinfak berapapun kita punya ya. Jadi kalau kita memberikan uang kepada ponakan-ponakan, anak-anak kita, itu bukan berarti kita itu wah, kita mau punya banyak uang kita bagi-bagi, enggak. Karena pada bulan itu kita memang berluber, jadi bersedekah. Niatnya memang sedekah. Ya. Kasihan kalau panjang, kasihan ibu-ibu, yang lebar ya kasihan bapak-bapak. Kemudian para nasihat para itu biasanya nonton minggu. Kalau panjang lebar 2 kali 4 sempat gak sempat 12, 4 kali 4 16, 2 kali 2 4, 8 kali 8. Ya alhamdulillah, sejauh Muharram insya Allah daripada tidak ada yang mau itu hasanah ya cuma biar saja, semoga bisa diambil manfaatnya. Mungkin sedikit dari saya, bila ada kurang yang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup ya, kita mendoakan semoga nanti dalam jalannya Om Yanto dan Tante Nita dalam berniat beribadah memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk bisa beribadah fokus diniati bahwa itu ibadah dan Allah derajat yang tinggi, sehingga di situ nanti bisa meningkatkan derajat kita di surga. Amin. Di tempat mustajab juga Allah menjanjikan nanti Allah akan menghapus semua permintaan ampun di situ. Kemudian memberikan atau mengabulkan semua permintaan yang disampaikan di tempat mustajab. Di mana namanya Multazam, di Jari Ismail, kemudian di Makam Ibrahim, di Sofa Marwah, dan di Nabawi itu di Rondo, kemudian di Jabal Rahmah dan tempat mustajab. Didoakan yang baik-baik, berdoa yang pertama adalah mendapat keimanan, ketetapan, keyakinan menetapi agama yang hak ini. Mendoakan supaya diberikan kesehatan, berbahagia kepada untuk kita semua, diberikan keturunan soleh-solehah, semoga segera mendapatkan omongan yang soleh-solehah yang dikabulkan. Dulu itu Pak Sunjosan juga begitu, lama tidak punya putra atau putri, nyaman setelah haji, alhamdulillah setelah itu tidak punya keturunan. Dan tidak cuma 1, 3. Insya Allah punya anak kalau 5 atau 6. Itu orang berkata. Kalau yang pembalap. Itu yang bagus-bagus. Mengatakan cekap menjadi maulud atur pilih nonton sasar susurin kalimat yang kurang. Kupat jalur tua bila terlepas mengaku. Prit bobotan. Apa ya? Gimana mawar? Aku susul merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pada sore hari bisa berkumpul dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ini yang buyut yang belum bisa berkumpul. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas Allah barakatuh. Anak-anak cucu kami, saya sedikit pesan kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami. Inilah pertemuan seperti ini perlu kita ingat. Ini silaturahmi. Jadi saling bisa menjaga, saling bisa menasihati, saling bisa rukun dan kompak. Inilah cita-cita sebagai orang tua punya anak dan cucu maupun buyut supaya rukun dan kompak bisa menetapi agama anak. Ini harapan anak. Kemudian jangan lupa untuk mendoakan pada ibu yang sudah mendahulukan kita, mendahului kita. Karena apa? Ibu sudah tidak bisa beramal lagi kecuali hanya dari doa-doa adalah anak cucu kita. Maka harapan kami supaya jangan lupa, meskipun hanya apa saja yang harus dimulai supaya sampai surga selama-lamanya. Kemudian Mas Adianto dengan Nita yang akan berangkat umroh juga jangan lupa mendoakan pada ibu atau keluarga, seluruh yang ada di keluarga ini supaya didoakan. Doa yang paling mustajab adalah di Makassar. Maka dari itu jangan lupa, dan sekaligus kamu minta apa yang kamu harapkan, seperti ingin punya anak seperti yang disampaikan oleh Pak Sidik, Bapak tunjukkan seperti itu jangan lupa. Jadi jangan sampai selalu betul-betul berdoa kepada Allah agar kita diberi kemurahan dan diberi keberkahan. Saya kira marilah kita berdoa kepada Allah agar pertemuan pada sore hari ini saya akan melakukan sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jamatana, Allahumma ansur aimatana, ansur jamatana, Allahumma barik aimatana, barik jamatana, Allahumma aslih aimatana, aslih jamatana, Allahumma najina wa ahlina wa imatana jamatana wa midolina amalina, Allahumma akhbirkan min syurga syafat dan surga dan kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma ta'ala kitabak, Allahumma qina hikmah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, berilah kami, keluarga kami, dan anak turun kami, hati yang sabar, ahli Tuhan, ahli syukur, ahli ibadah, ahli sambut, ahli ilmu, ahli baca Quran. Berilah kehormatan, kebahagiaan, kemuliaan, kewibawaan, ketabahan, kecerdasan, kecermatan, ketelitian, kehormatan, kekuatan, keselamatan. Berilah keawasan yang menyampaikan berpanjangnya berkah. Jauhkan dari ketukunan, jauhkan dari pelanggaran, jauhkan dari pelanggaran. Ya Allah, bimbinglah kami, keluarga kami dan anak turun kami untuk menetapi agama-Mu yang agar nafis waktu kemasukan surga, selamatkan dari neraka. Allahumma ya Allah,
Ampunkan dosa-dosa istriku, keyakinan dengan hamba-Mu. Masukkan ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, keluargaku dan anak turunku. Nanti suatu waktu masukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa dari kita semua didengar dan dikabulkan oleh Allah. Untuk komentar dan Tante Nita, semoga ibadah umrohnya lancar dan barokah. Semoga tidak kurang suatu apapun. Semoga pulangnya ya kelebihan oleh-olehnya. Nggak usah lama-lama ya. Acara selanjutnya ini kalau berdasarkan susunan acara langsung penutup, nggak ada makan-makan. Cukup dari saya. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga dipersilahkan untuk makan-makan.